Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Bismillah, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Tapi sekarang tematik ya, bukan fiqih. Kalau fiqih kemarin sudah. Sekarang kita berbicara bulan mulia. Kalau tidak salah ada 4 ya. Apa? Ramadan, Rajab, Sya'ban, yang terdapat dalam surat At-Taubah, yang ada Al-Quran digital, boleh. At-Taubah. Asal nulis Arab lebih daripada nulis At-Taubah 36. Inna iddatash syuhur indallahi 12 ashran. Dari salah itu ya. Sesungguhnya jumlah bilangan yang ada pada ketetapan Allah itu ada 12. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Pada ketetapan Allah pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Minha di antaranya arba'atu hurum. Ada 4 yang halal atau dimuliakan. Yang pertama apa? Arba'atu hurum. Apa yang pertama? Rajab, Sya'ban, Ramadan. bukan. Bahkan Ramadan enggak sih. Oh ini Muharram. Enggak. Saya fair lah dua. Yo, Dua aja lah. Ada salah satunya itu yang ada Idul Adha-nya ya. Tapi hafal nggak sih kita semua 12 bulan itu? Apa? Nah, tapi nggak boleh nyontek ya. Yang pertama apa? Muharram, Jumadil Awal, Safar, Safar, Muharram, Safar, Jumadil Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jumadil dulu atau Rabiul dulu? Rabiul. Rabiul awal, Rabiul akhir, Akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada 12 ya. Kita ya ada 4. Kita titik beratkan Rajab aja ya. Kita titik beratkan. Arba'ah salah satunya adalah Rajab. Hurum, diharamkan. 4 itu termasuk Rajab itu. Kenapa disebut bulan haram dalam At-Taubah 36 itu? Karena di dalam bulan-bulan tersebut tidak diperbolehkan adanya peperangan. Makanya disebut haram. Tidak boleh ada peperangan. Nah, ini termasuk bulan Rajab. Nah, di dalam bulan Rajab ini sebenarnya banyak sekali hikmah. Ya, lebih keren lagi bahasnya rahasia. Hikmah itu kan rahasia ya. Hikmah itu bisa diungkap hanya oleh orang-orang yang punya hati lembut dan berpikiran positif. Bisa diungkap. Tapi kalau misalnya pikirannya negatif melulu, itu jarang bisa mengungkap. Contoh, kenapa saya kuliahnya di Universitas A, enggak di Universitas B? Itu kalau pikirannya negatif, enggak akan bisa dapat hikmah. Hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Hilang dari seorang mukmin. Karena ciri-ciri orang mukmin itu bisa mengambil dari segala macam kejadian hikmah di dalamnya. Itu. Hikmah itu pelajaran.
Nah, kalau orang berpikiran positif, hatinya sedang lembut, maka dia bisa mengambil hikmah. Tapi kalau sudah lagi kacau, keimanannya lagi turun nyungsep, pikirannya negatif melulu, hikmah nggak akan dapat. Ya, masuk ke universitas ini, ece-ece. Ya, padahal memang pasnya duitnya ke situ. Ke Universitas B nggak ngepas karena keuangannya nggak ngepas. Tapi menyesal terhadap takdir, terhadap kondisi yang sudah diberikan oleh Allah. Padahal yang mendapatkan istri di Universitas A. Kalau kuliahnya di B, nggak akan dapat. Itu kan pasti banyak hikmahnya. Di Universitas A dapat dosen udah kayak orang tua sendiri. Di Universitas B nggak dapat. Enak. Ada teman hafidz Quran 30 juz. Itu teman sendiri. Sekarang umurnya 30 dan masih single juga. Statusnya sama kayak antum lah ya. Dia pengen kuliah di A, bergengsi, tempatnya bergengsi. Tapi ternyata dapat kuliahnya di B. Apa yang dia bilang? Ini alhamdulillah, untung kuliahnya di B. Kenapa emang tadi? Alhamdulillah, aneh kuliah di sini, semua dosen-dosen aneh kenal. Orang-orang hebat di Indonesia ada di situ, aneh kenal. Padahal tempat kuliahnya biasa aja. Tapi kenal sama orang-orang atas. Korektornya kenal, bahkan korektornya akrab. Kayak kakak adik ya. Tapi akrab. Korektornya loh, bukan apa lagi, korektornya akrab, dosen-dosennya akrab. Tapi kalau kuliah di tempat yang ia inginkan, itu belum tentu kayak gitu. Nah, gitu ya. Memang sejalan dengan rencana Allah dalam surat Al-Baqarah 216 kan. Bismillahirrahmanirrahim. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Boleh jadi yang engkau perkirakan itu jelek, itu baik bagimu. Boleh jadi yang engkau kira-kira itu bagus, padahal jelek bagimu. Kita nggak tahu ya. Bisa jadi dikeluarkan dari tempat kerja itu bagus. Bisa jadi dikeluarkan dari tempat kerja itu bagus. Bisa jadi kata Allah, udah keluar ente, di sini lebih baik. Bisa jadi belum menikah sampai saat ini, bisa jadi itu bagus. Karena Allah sedang memberikan jalan, kondisi, waktu untuk mempelajari ilmu terlebih dahulu. Tapi jangan habis ini langsung nyantai ya kan. Bisa jadi engkau dikeluarkan, dipecatnya dari sebuah perusahaan, itu bagus. Bisa jadi ketika dagang, ternyata dagangannya tumpah semua di hari itu. Bisa jadi itu bagus. Bisa jadi kan? Ketika tumpah, ada orang lihat, iba, terus ngebantuin, bla 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 bla. Udah nikah? Belum. Bapak punya anak. Gara-gara dagangannya jatuh, dapat jodoh. Tuh. Kalau nggak jatuh, nggak ada. Jadi segala sesuatu yang pahit belum tentu jelek. Jamu pahit atau manis? Pahit, tapi menyembuhkan. Tapi emang juga ada jamu yang manis sih. Tapi rata-rata pahit rata-rata. Jamu pahit tapi menyembuhkan. Daripada sirup yang tiap hari diminum, ujung-ujungnya menyakitkan. Gula naik gitu, diabetes ya, manis banget gitu kan. Nah, jadi ternyata dalam surat Al-Baqarah 216 itu memberikan pelajaran bagi kita semua. Pelajaran sangat banget pelajarannya. Rencana Allah itu bisa jadi sejalan dengan kita, bisa juga tidak. Sekali lagi, rencana Allah itu bisa jadi sejalan dengan kita, bisa juga tidak. Ada rencana Allah yang tidak bisa kita ubah sama sekali. Sama sekali. Walaupun pada hakikatnya semuanya nggak bisa dirubah ya. Tapi kalau dalam takdir itu ada takdir mubram dan takdir mu'allaq. Dalam kaidah fikih Syafi'iyah itu ada yang disebut itu ya, mubram tidak bisa diubah, mu'allaq masih bisa. Tapi dalam rangkaian semua itu sebenarnya semua sudah ditentukan oleh Allah. Cuman kita yang nggak tahu. Gitu. Mubram yang jelas-jelas mubram itu kita ditakdirkan lahir sebagai laki-laki. Nggak bisa mesen tuh sama Allah. Ya Allah, cewek aja lah lahirnya. Nggak bisa. Di alam ruh
Alam ruh. Kata Allah teh, siapa yang mau jadi cewek? Saya Allah. Nggak ada. Siapa yang mau jadi banci? Saya aja ya Allah. Nggak bisa. Pokoknya semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Kamu laki-laki, kamu perempuan. Nggak bisa diubah-ubah. Tuh. Yang kedua, kita nggak mesen nih orang tua. Kita nggak mesen. Kita punya orang tua kayak gimana, kerjaannya kayak gimana. Kita nggak mesen. Kalau misalnya mesen, saya enak ya. Kamu pengen punya orang tua kayak gimana? Kata Allah. Kalau saya pengen ganteng mukanya, ya. Ibu saya cakep, gitu ya. Terus kaya, gitu. Tinggalnya di BSD gitu ya. Oh, BSD itu kan? Depok ya, Depok Jakarta tuh. Tangerang ya, yang rumahnya gede-gede itu. Oh, Masya Allah. Kan nggak bisa mesen. Orang tua kita nggak bisa mesen. Pas lahir, oh ternyata bapak saya adalah seorang direktur. Alhamdulillah. Oh ternyata bapak saya seorang pedagang biasa. Alhamdulillah juga. Ada yang mungkin, naudzubillah ya, ada seorang anak muda, dia lahir dari keluarga yang mungkin bisa jadi tidak dia inginkan. Bapaknya jarang sholat, ibunya jarang sholat, tapi anaknya suka ke musola dan ngajar ngaji. Ngajar ngaji anak-anak, tapi bapak ibunya kan sholat. Siapa yang mesen bapak ibu kayak gitu? Nggak bisa mesen. Itu sebagai ujian bagi dia. Mampukah dia jadi anak yang soleh ketika kondisi bapak ibunya seperti itu? Kan nggak bisa ya. Allah balikin lagi dah. Punya orang tua kayak gitu dah. Nggak bisa. Jalani semuanya. Itu ya. Terus dalam kondisi dari orang kaya atau orang biasa saja. Jadi kita nggak bisa mesen. Kita nggak bisa mesen. Orang yang kita lihat baik, enak, bisa jadi sebenarnya dia berpikiran sebaliknya kepada kita. Bisa, misal ya, ada orang kaya enak ya. Kita bilang, ente enak jadi orang kaya. Kenapa? Rumah bagus, mobil 4, orang duit banyak, HP bagus. Terus kata yang orang kaya itu bisa bilang gini, kamu yang enak. Loh kenapa? Saya rumah bagus, saya tinggalnya sendiri. Bapak, ibu sibuk, saya nggak bisa kemana-mana lagi. Terus mobil kamu? Saya punya mobil juga nggak bisa kemana-mana karena sibuk juga orang tua saya, nggak punya supir. Oh, terus itu HP kamu bagus, HP bagus juga ya. Itu mah bosan di rumah, karena nggak ada siapa-siapa. Makanan enak-enak, bosan. Lebih baik kamu. Loh, kenapa? Kamu mau punya rumah sederhana tapi bareng-bareng sama orang tua. Ini enak. Kamu mau punya rumah sederhana tapi rame. Kamu mau ya punya motor biasa aja tapi bisa kemana-mana bareng sama orang tua. Kamu mau ya punya uang biasa aja, enak makannya. Saya mah nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kata bapak saya cimol, alergi. Saya jadi nggak bisa beli cimol. Tapi kamu kan enak, beli cimol bisa, risol bisa, basreng bisa, tahu bulat, bisa. Kamu mah gorengan bisa. Kamu mau apa aja bisa dimakan. Saya mah apa tuh? Ternyata yang kaya menganggap orang yang biasa aja, teman yang biasa aja enak. Yang biasa aja menganggap orang yang kaya itu adalah enak. Jadi belum tentu yang kita anggap itu adalah baik. Kita ke Rajab. Ada beberapa peristiwa di dalam Rajab ini ya. Yang pertama, ini ada kelahiran dan kematian. Ada kelahiran dan kematian, ada peristiwa yang saya yakin kita semua sudah tahu ya peristiwa apa. Saya ungkapkan dulu yang kematiannya dulu. Atau wafatnya seorang ulama besar, yaitu Imam, bukan Imam As-Arif ya, Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu meninggal 204 Hijriah pada berumur, kalau tidak salah nih ya, 54 tahun. Kalau nggak salah ya, antara 54 54 kalau nggak salah. Dimakamkannya di Mesir. Seorang ulama besar yang meninggal pada bulan Rajab. Jadi kalau ada yang meninggal pada bulan Rajab,
itu bagus karena termasuk juga arba'atu hurum, bulan-bulan yang diharamkan. Jadi yang disebut bulan-bulan yang diharamkan termasuk adalah bulan-bulan yang berkah, termasuk kalau meninggal di bulan itu. Tapi syaratnya 2, kayak kemarin dalam kondisi sedang beribadah dan zikir pun beribadah gitu. Ya kalau bulan Rajab tapi meninggalnya lagi main gaple di tengah rel kereta api mati. Main gaple di rel kereta api mati. Tapi bulan Rajab gitu, bulan Rajab, alhamdulillah, cek kata emaknya gitu. Lagi judi mah. Ya. Bulan Ramadan tapi lagi mabok siang-siang, tetap aja gitu ya. Tapi orang-orang yang seperti itu, kalau ada teman kita, kenalan kita yang seperti itu, mabok iya, puasa enggak, sholat tara, ya kita doakan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, gitu ya. Karena apa? Karena setiap segala sesuatu bisa berubah sebelum nafasnya ditarik. Orang yang jelek bisa jadi baik, orang yang baik bisa jadi jelek. Jadi kita tidak bisa mengungkapkan kesolehan kita dengan berbangga diri di hadapan orang jelek dalam tanda kutip ya, sebelum kita tahu bahwa kita husnul khotimah. Kita nggak ada yang tahu. Jadi boleh kita senang dengan kesolehan kita, rajin sholat dan sebagainya, tapi jangan mengecam ketidakbaikan yang dilakukan oleh sahabat kita yang sangat jelek, tukang mabok, tukang judi. Kita doain aja, mudah-mudahan jadi lebih baik gitu. Ya uji aja tukang mabok jadi ustad, ya kan? Lebih baik mantan tukang mabok jadi ustad daripada mantan ustad jadi tukang mabok. Lebih parah ya. Ini yang pertama. Jadi tapi jangan disengaja ya, bulan Rajab. Bisa ya. Nah ternyata ada kematian, ada meninggal, ada juga lahir seorang manusia termulia. Emang Nabi Muhammad Rabiul Awal bukan lahirnya, tapi awalnya Nabi Muhammad benihnya ada. Bulan Rajab, sok hitung. Terus Rajab apa? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Tuh, pas kan? 9 bulan kan? 9 bulan kan? 9. Hitungnya dari Rajab. Iya. Jadi awal benih ada Nabi Muhammad di dalam kandungan ibunya Siti Aminah itu bulan Rajab. Ini ulang sekali lagi. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Ulang. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 9. Pas kan? 9 bulan. Makanya dijadikan patokan lahir itu 9 bulan. Kalau sebelumnya lahir disebut prematur. Prematur itu ada 2. Kalau nggak pinter-pinter banget, kalau nggak terbelakang. Prematur. Kita pemataran itu siapa? Tapi kepintarannya itu kadang orang-orang di sekitarnya nggak bisa mengungkap. Itu yang jadi masalah. Dia tidak bisa mengungkap kepintaran diri sendiri, di sekelilingnya bisa nggak? Kalau bisa, itu bisa naik. Gitu. Nah kalau misalnya ternyata saya prematur, berarti saya sebenarnya ada kecerdasan tertentu. Cari, pasti ada kelebihan yang melebihi orang biasa. Bisa gitu. Jangan prematur semua. Prematur Romeo. Si ini rapi 12 bulan dalam kantongan. Kumisan atau 12 bulan. Kadang saya 2 tahun. Ada yang melebihi, ada. Jadi kiai muda 1 tahun lebih ada. Cuman lahirnya ya begitulah, pasti gede kan badannya. Pasti gede badannya. karena di hati kan suka jadi orang besar tuh.
menurut Iya, padahal gitu. Jawa. Kalau apa? Kalau lahirnya itu lebih dari 19 bulan. Itu Bisa jadi orang besar. Orang besar, kepercayaan orang Jawa sebenarnya gitu. orang besar apanya nih? Kayak Kehidupannya atau badannya enggak sih? kehidupannya. Oh, Karena kehidupannya. bisa jadi presiden, Amin. jabatan. Amin. Insyaallah. Berarti presiden lu aina ya di Indonesia. 10 tahun. Ya, kalau alam bisa ya. Yang pasti memang Orang yang berhasil. seperti itu biasanya gitu. Karena prematur itu kan sebelum lahir sudah lahir. Bentar ya. Nah itu. Ini bulan Rajab ya. Benih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rajab, bulan Rajab. Nah, ini Nabi Muhammad ini kan kita sudah tahu semua ya bahwa seorang Nabi yang paling mulia. Bahkan kalau kita sandingkan untuk Rajab ini dengan Isra wal Mi'raj. Ini kan bulan Rajab juga. Jadi bulan di mana Nabi Muhammad benihnya awal ada itu sama dengan bulan di mana beliau Isra dan Mi'raj. Ada. Isra Mi'raj itu sendiri Nabi Muhammad naik apa? Buruk. Naik buruk. Naik beat. Ojol. Mana naik rel? Ada ya. Goreng ke atas. Nah, Nabi Muhammad sendiri bulan itu terkait dengan surat Al-Isra ayat 1. Surat Al-Isra ayat 1. Peristiwa dari Isra dan Mi'rajnya. Kita semua sudah hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu ila akhir ayat. Apa ada? Nah, kenapa disebut subhanallah? Ada yang tahu? Kenapa bukan masya Allah? Masya Allahul ladzi Tabarakallahu alladzi. Apa subhanallah? Subhanallah itu artinya apa? Maha suci Allah. Itu untuk subhanallah itu kalimat untuk mensalib. Bukan nyalip motor, bukan. Mensalib, menangkis anggapan-anggapan yang jelek terhadap Allah, terhadap Rasulnya. Makanya diawali subhanallah. Subhanallah. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 116 ketika Allah Subhanahu wa taala dianggap berbilang punya anak. Nanti bisa dilihat ya bunyinya seperti apa. Al-Baqarah 116. Allah dianggap berbilang punya anak. Maka subhan. Ada kata subhana. Itu untuk mensalib, menangkis anggapan bahwa Allah punya anak. Ya, kalau Allah punya anak pasti punya cucu. Kalau Allah punya anak berarti Allah punya bapak ibu. Punya cucu, punya cicit, terus. Coba kalau keturunan Allah itu berantem, yang satu pengen gunung 2, yang satu pengen gunung 3. Berantem. Berarti bukan Allah, butuh. Kalau Allah melahirkan, berarti butuh bidan. Butuh bantuan, berarti bukan Allah dah. Kan semuanya itu sudah lengkap. Disalib. Nah, ketika Isra dan Mi'raj itu disalib. Kenapa? Karena turunnya itu, asbabnya itu, asbab nuzulnya. Ketika Nabi Muhammad SAW itu Isra dan Mi'raj, kan Nabi Muhammad, saya Isra dan Mi'raj satu malam. Itu kan semuanya bingung ya. Yang paling senang loh. Senang bukan berarti Nabi Muhammad Isra dan Mi'rajnya. Yang paling senang yaitu Abu Jahal karena punya celah untuk menjadikan Nabi Muhammad itu dakwahnya terhenti. Nah, cocok. Akhirnya yang tadinya ragu makin ragu,
yang tadinya makin ragu makin jauh dari Muhammad, makin kacau. Tinggal satu orang lagi, Abu Bakar nih. Mana ya Abu Bakar ya? Cari ke ladangnya, ada di bawah. Terus bawa, cek. Muhammad, bilang lagi. Tadi ente bilang apa? Dengerin ya Abu Bakar ya. Saya Isra dan Mi'raj bla 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 gitu. Gimana Abu Bakar? Gimana pendapatmu? Gitu kan? Kata Sayyidina Abu Bakar, kalaupun beliau mengatakan ada musuh di balik bukit itu dan ternyata tidak terjadi dan nggak ada aslinya, aku tetap percaya. Bayangkan kalimatnya. Kalaupun ada musuh di balik bukit itu, kata beliau, dan ternyata tidak ada musuh, aku tetap percaya. Jadi bahasa lainnya, kalaupun Nabi Muhammad itu mengatakan sesuatu yang tidak terbukti, aku tetap percaya. Nah, sesuatu yang mengungkapkan bahwa ia sangat percaya, ketika orang-orang nggak percaya, karena itu kebanyakan orang nggak percaya, cuman dia doang kan, makanya disebut as-siddiq. Abu Bakar as-siddiq, as-siddiq, saking meyakini kejujurannya Nabi Muhammad, kebenarannya Nabi Muhammad, Isra dan Mi'raj. Masya Allah. Jadi satu malam gimana? Yang waktu itu kan yang paling cepat kuda, pakai onta itu berbulan-bulan. Kalaupun misalnya ada pesawat itu bisa beberapa jam sih. Kalau ada pesawat, kan waktu itu nggak ada pesawat, ya. Dari bukan Mi'rajnya ya, Isra-nya ya. Pada malam harinya itu bisa beberapa jam. Tapi kan ketika itu belum ada pesawat. Jadi anggapannya bahwa Nabi Muhammad adalah gila, tahu kan? Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat pertama yang sangat beriman ketika yang lainnya tidak beriman. Sahabat pertama. Makanya sahabat sekaligus kalau nggak salah mertua ya. Gitu ya. Jadi ini satu gambaran bahwa kita harus banyak relasi kalau ingin mendapatkan sesuatu ya. Bisnis lancar harus banyak relasi. Dapat jodoh harus banyak relasi. Penjualan meroket harus banyak relasi. Usaha meluas harus banyak relasi. Nabi Muhammad aja banyak relasinya. Makanya Nabi Muhammad bisa disebut seorang pembisnis yang handal. Banyak relasinya. Nanti kenapa? Nggak dagang. Biarlah, serah Allah. Pasrah itu di ujung. Kemarin ada kejadian apa? Yang siswa banyak tuh susur sungai. Ya, yang di Jogja itu. Ya, itu kan ratusan ya. Ratusan yang turun ke sungai, tapi yang meninggal berapa? 10 kalau nggak salah. Nah, pertanyaannya, kalau kita termasuk siswa tersebut, lalu ternyata kita terbawa arus ya. Ketika terbawa arus ada dahan pohon itu yang kemungkinan nggak tahu kuat atau tidak. Pertanyaannya, ketika kita lewat terbawa arus itu ada dahan pohon, mau ngambil dahan itu nggak? Kenapa? Usaha kan supaya selamat dulu. Walaupun dahan itu nggak memungkinkan. Iya, nggak mungkin. Misalnya kan kita nggak mikir ya, pas lagi ini dahan kayaknya nggak kuat deh. Kan nggak mungkin, tetap aja diambil, sep gitu. Kuat atau nggak kuat gimana nanti? Lalu diambil ternyata lepas lagi, baru ujungnya pasrah. Itu yang namanya pasrah. Jadi bukan berarti udah terbawa arus, ya udah mati aja dah. Terbawa arus tadi, santai weh. Weh udah, mati dah ya. Tetap itu namanya bukan pasrah, konyol itu namanya. Pasrah itu di ujung. Ketika ada seseorang datang ke kedai, warung lah katakan ya, terus bawa unta atau tunggangan, tidak diikat, terus ikat dulu, baru pasrah. Kalau nggak diikat terus, saya pasrah. Tawakkal Allah. Tapi tadi ikat, bukan tawakal namanya. Harus usaha dulu, baru tawakal. Gitu ya. Isra dan Mi'raj ini beliau dengan buraq. Nah, buraq itu sebenarnya itu subhanallah ya. Subhanallah untuk menangkis. Kalau misalnya Masya Allah untuk apa?
untuk kekaguman. Itu ada pada surat ke-18 ayat 33 sampai 35. Nanti bisa dilihat ya. Ya, surat ke-18 ayat ke-33. Pada saat ada orang, ada teman, itu ceritanya di situ. Ada teman yang mengungkapkan bahwa punya kekayaan, punya ladang bagus dan sebagainya. Itu dia berbangga diri, sombong. Kata temannya, oh masya Allah. Jadi ketika ada satu keindahan, katakanlah masya Allah, keindahan, takjub. Maknya itu ta'ajuban, mimnya ta'ajub. Ta'ajub itu terheran. Wah, gitu. Itu ta'ajub, masya Allah. Jadi secara tidak langsung kita, ya Allah, ini indah banget ya Allah. Misalnya kita ke puncak ya, di Ataun. Sok itu kajian horor wae. Kabur ya. Misalnya kita ke Ataun puncak, itu kan indah. Pada saat ke Ataun, masya Allah. Itu seakan-akan kita mengatakan, ya Allah indah banget. Semoga Engkau membuat keindahan ini selalu kekal pada saat nanti. Suatu saat nanti tetap indah. Gitu. Ya kalau nggak tepat kan, ya, misalnya ada orang mabok gitu ya. Masya Allah. Itu secara tidak langsung mengatakan, ya Allah indah banget itu, mudah-mudahan mabok terus ya, gitu. Itu masya Allah, keindahan. Terus ada yang nanya, Ustaz gimana kalau misalnya salah? Itu tanggung sendiri ya. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Cuman kan itu refleks ya biasanya ya, refleks ya. Antara subhanallah dan masya Allah suka kebalik, itu refleks. Apa-apa lah. Nah, kita masuk ke ini peristiwa Isra dan Mi'rajnya ya. Karena terdapat di dalam Arba'atul Hurum, Isra dan Mi'raj. Ini salah satu rahasianya juga ya. Ternyata Nabi Muhammad benihnya pada saat bulan Rajab, dan pada saat itu pula bulan tersebut pula Isra dan Mi'raj terjadi. Nah, di sini ada buraq. Kata buraq itu terdapat dalam surat Al-Baqarah. Lupa nih ada catatannya. Yakadul barqu yakhtafu absaruhum. Berapa ya? Ada yang apa? Panik. Al-Baqarah ayat 20. Yakadul barqu barqun al-barq yakadul barq yakhtafu absarahum. Sekilas ya, barqun itu kilatan. Nah, itu barq. Yang namanya kilat cepat ya, nggak ada kilat slow motion. Balik lagi TikTok ya tangan TikTok itu yang namanya kilat cepat, barqun, kilat. Nah, masuk ke dalam tahapan tunggangan yang bisa bergerak secepat kilat, maka disebut buraq. Dari kata barqun, tunggangannya disebut buraq. Buraq itu di antara bighal dan keledai. Kalau di dalam hadis Bukhari dan Muslim, antara bighal dan keledai. Bighal itu peranakan antara kuda dan keledai. Itu bighal. Kuda, keledai kawin, lahir bighal. Bighal itu tapi lebih bagus. Jadi bisa dibilang kuda yang paling oke. Kuda premium lah ya. Kuda premium lah. Bukan pasaran, kuda premium. Tapi dia di bawah, buraq itu di bawah. Tapi di atas keledai, dia antara bighal dan keledai. Itu seperti itu tingginya ya. Nah, buraq tersebut ada yang mengungkapkan bahwa sebenarnya adalah makhluk di surga. Dan juga ada yang mengungkapkan bahwa buraq itu adalah tunggangan malaikat. Terus waktu itu pernah ngasih tentang Isra Mi'raj di salah satu sekolah internasional. Anda pernah ngajar di situ, makanya sebutin ya sekolahnya. Jadi kan biasanya sekolah anak-anak internasional kan diajarkan buat apa sih, berani ngomong. Jadi nggak malu nggak, diajarkan berani ngomong. Saking berani ngomongnya kadang nyeletuk gitu pertanyaannya.
pas ngomongin tentang Isra Mi'raj, masuk ke tentang buruk. Dia nanya, Pak, buruk itu kan tunggangi malaikat, terus katanya kan malaikat bisa terbang, ngapain ada buruk? Oh, iya. Balik ya. Kamu ke sekolah naik mobil? Iya Pak. Bisa jalan nggak? Bisa. Terus ngapain naik mobil? Iya. Gua kalah. Gitu. Ya kan? Dia bisa jalan ke sekolah. Terus ngapain naik mobil? Biar cepat. Biar cepet kan? Ngapain naik mobil kalau bisa jalan ngapain naik mobil? Begitu juga malaikat. Seperti itu ya. Allah alam bisawab ya. Karena yang kita bicarakan adalah sesuatu yang gaib. Gaib itu tidak bisa dipastikan. Nanya yang gaib secara detail nggak bisa. Karena gaib. Kita nggak bisa mendetailkan sesuatu yang gaib gitu ya. Coba kalau ngomongin nanya tentang jin, bentuknya kayak gimana? Pasti beda-beda ngomong. Oh jin kayak gini. Jadi kayak gini. Kita nggak bisa Nah, jin itu jins. Aduh. Nah, manusia atau al-ins itu suka digabungkan di dalam Al-Quran antara jin dan al-ins manusia. Coba, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jadi penyebutan antara ins manusia dan jin itu kalau tidak salah sekitar 18 kali sama. Ya. Udah dicek lagi. Nah, sesuatu yang diawali kalau dalam bahasa Arabnya, sesuatu yang diawali dengan jim dan nun itu pasti nggak kelihatan. Jin kelihatan nggak? Nggak. Di perut apa namanya? Rahim. Oh. Iya juga sih benar juga. Bukan itu maksudnya. Sesuatu janin. Janin kan jim dan nun kan awalnya. Janin itu tidak terlihat. Kan sudah ada itu. WSG. Tapi WSG tidak menjelaskan secara detail bentuk si bayi kan. Cuman gambar doang. Walaupun ada yang kelihatan mukanya terus kebuka, tapi kan nggak jelas ya. Tetap kan gambarnya nggak jelas kan. Masih hitam semua gitu kan. Di sini kayak gitu. Kan ada memang pada saat di USG gitu semuanya kelihatan jelas kayak moto gitu kan enggak kan masih nggak kelihatan. Dan pada saat terlihat oleh mata biasa kelihatan enggak, makanya disebut janin, nggak terlihat. Apalagi coba jannah apa? Surga. Kelihatan nggak surga? Yang kelihatan janda. Jannah. Arek iya deh sama dia sobat. Oh iya benar ya. Jim dan Nun ya. Aduh. Aduh. Bisa janda. Itu salah satu. Mungkin di luar konteks Al-Quran yang kelihatan Jim dan Nun ini. Janda. Nah, janda nggak kelihatan. Karena mala 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbin bashar. Sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar indah oleh telinga dan tidak pernah terbesit di hati. Jadi sesuatu yang sangat indah banget. Terus kenapa di surga itu digambarkan? Karena supaya bisa masuk akal kita. Karena manusia kan pengennya pakai akal mulu ya. Ya tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya ada sungai-sungai. Supaya apa? Supaya otak kita itu bisa menggambarkan surga. Supaya masuk. Coba kalau misalnya surga tidak digambarkan, bagaimana bisa memotivasi orang untuk bisa beribadah? Ya kan? Anak kecil ya. Ayo nanti bisa masuk surga. Emang surga kayak gimana sih mah? Surga itu, nah kan udah ada tuh. Surga itu nanti ada sungai, di bawahnya ada berlian, enak. Bisa minta apa aja mah? Bisa apa aja. Kalau misalnya ada burung itu yang lewat ya nanti di surga, pengen hati kamu, burung panggang, langsung jadi begitu ya mah. Jadi bisa digambarkan. Bukan berarti surga selevel otak kita ya.
gambaran gitu sampai situ berarti selevel bukan, tetapi supaya bisa gambaran surga itu masuk ke otak kita dan bisa memotivasi kita dan bisa menjadi pendidikan juga kan untuk anak. Itu jin. Itu jin. Ada juga jannat. Jannat itu diartikan apa? Jannat kebun. Kebun. Atau jannah juga bisa diartikan kebun. Karena kebun itu tidak terlihat hasilnya. Sekarang bisa berkebun nih, berkebun awal. Pertanyaannya, ada yang bisa memastikan hasil akhirnya? Nggak ada. Makanya disebut jannat, kebun. Kebun itu tidak bisa terlihat memastikan hasil akhirnya. Gitu. Jadi kalau ada orang nggak kelihatan, ya masuk kerja jam 7, dia telat pelan supaya nggak kelihatan. Berarti dia jin. Masuk kerja supaya nggak kelihatan. Jadi sesuatu yang nggak terlihat adalah Jin dan adalah jin. jin. Nah, kalau jin terlihat itu sebenarnya lagi sial mungkin sebenarnya. Karena fitrahnya jin itu nggak kelihatan, tersembunyi nggak kelihatan, gitu ya. Ya kalau kelihatan ya dia lagi sial, bahasa nggak enaknya ya, lagi sial, gua kelihatan ya. Tapi ternyata di YouTube itu ada pernah ngeliat ini rekaman asli. Jadi di orang barat sih, bukan orang Comas, bukan orang barat sih. Jadi si keluarga ini baru pindah di satu rumah di lotengnya itu. Lotengnya itu bukan itu mah ya, tapi di film kan ya, tapi ini bukan Insidious. Jadi di video itu di lotengnya ada orang yang lagi kayak orang berantem. Padahal mereka cuman berdua tuh, suami istri, kayak orang berantem. Nah, biasanya kan kalau rumah itu suka ada loteng yang kalau tangganya itu diturunin dulu ya, terus baru ada tangga. Nah, si suami merasa jadi suami kan, suami pelindung ya. Makanya kalau punya istri harus berani. Tapi biasa, ini mah biasanya ya, biasa ya. Kalau udah punya pasangan itu keberanian muncul biasanya. Biasanya. Mundes nih kali lah dah. Hanya ngomong gitu. Ke dapur. Ke sana tuh serang. Dapur yuk. Iya. Baru tahun kemudian. Serangan. Lapar. Itu mihaya. Masa kesorangan. Tapi mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan. Nah, dia merasa sebagai seorang suami pelindung, dia ke atas, diturunin tangganya, pas ke atas dia center, kan gelap, gak ada apa-apa gitu. Nah, itu kan pakai HP, center HP ya. Nah, HP-nya kan dibawa sama suaminya ke atas, diliatin itu, nggak ada apa-apa. Nah, suaminya kan di atas, istrinya di bawah. HP-nya dikasih lagi ke istrinya yang lagi di bawah tangga. Suaminya masih di atas ya. Suaminya turun, HP-nya masih nyala tuh. HP-nya ke atas, suaminya kan turun ke bawah. Ternyata pas suaminya turun, di atas ada sosok yang gini, nih matanya menyala. Tapi cuma sebentar, cuma 1 detik gitu, hilang lagi. Itu jin lagi sial lagi. Ini lain nyingsiran lagi. Lain nyingsiran. Maksudnya jin itu memang ada. Jin itu memang ada. Kita bersanding dengan dia, tapi kalaupun ada yang iseng ya, namanya juga iseng, biarin aja gitu ya. Menggambarkan bahwa jin dan nun itu tidak terlihat gitu ya. Sekali kalau misalnya ada teman kita yang nggak suka kelihatan, berarti jin gitu ya. Tara ka imah di imah we, tara keluar berarti jin. Ya. Ramat nggak lagi. Kalau lagi lama ngilang nggak ketahuan. Iya, bayi semua. Bayi, jin. Mungkin sedang mencari sesuatu. Husnuzon ya, husnuzon. Ya, insyaallah. Saya Pak. Jadi
rahasia atau sesuatu di balik bulan Rajab itu banyak sebenarnya. Tapi yang diungkapkan hanya beberapa saja. Kita titik beratnya ada di beberapa. Yang pertama tadi apa? Bahwa bulan Rajab Imam Asy-Syafi'i meninggal. Jadi secara tidak langsung orang yang meninggal di bulan Rajab itu baik, bagus. Tapi tergantung meninggalnya dalam keadaan apa dulu. Yang kedua, ternyata benih Rasul SAW berada pada kandungan Siti Aminah. Siti Aminah itu ada pada bulan Rajab. Karena setelah dihitung ujung-ujungnya Rabiul Awal. Jadi awalnya ada pada bulan Rajab. Yang berikutnya pada bulan Rajab pada Isra dan Mi'raj, masuk kepada Buraq tadi ya pembahasannya. Dan Isra dan Mi'raj itu apa oleh-olehnya? Salat. Jadi semoga di bulan Rajab ini kita persiapkan sholat dan segala sesuatunya. Kenapa? Karena kita mau mencapai satu bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Makanya Nabi Muhammad memberikan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Karena ada orang yang udah senang gitu. Besok Ramadan, sekarang meninggal. Pasti ada gitu ya, karena kan nggak tahu ya, malaikat Israel kan nggak bisa di calling kan. Nanti aja ya, itu nggak bisa. Israel itu nanti aja, nggak bisa ya. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu saja. Monggo ada yang mau disampaikan tadi kan? Kalau tidak ada, kita tutup dulu. Terus kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, atau tutup dulu atau mau langsung tanya? Tutup dulu. Oke, tutup dulu deh. Kalau mungkin lagi difikirkan dulu ya. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup. Semoga asbab dari pengajian ini menjadikan segala urusan kita mudah dan dilancarkan oleh Allah. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan kita lebih dekat lagi kepada keridhaan Allah dan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا